saya Adelisa Putri, NIM 1804200 dari kelas 5C PGSD. Kali ini saya akan membahas mengenai pola-pola komunikasi dan strategi apa saja yang bisa digunakan dalam membangun komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pola-pola komunikasi dan strategi komunikasi, kita harus mengetahui dulu pengertian dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication. Secara terminologi, pengertian dari komunikasi adalah proses penyampaian suatu informasi dari seseorang ke orang lain. Jadi di sini yang bertindak dalam komunikasi adalah manusia. Secara sederhananya, proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk pesan dan menyampaikannya kepada pihak penerima. Ada 3 pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi yang dinamis antara guru dan siswa. Yang pertama yaitu komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Dalam komunikasi ini, guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif dan siswa pasif. Ceramah pada dasarnya adalah komunikasi satu arah. Komunikasi jenis ini kurang banyak menghidupkan proses kegiatan siswa belajar karena hanya guru saja yang aktif. Yang kedua yaitu komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Dalam komunikasi ini, guru dan siswa mempunyai peran yang sama, yaitu sebagai pemberi aksi dan penerima aksi. Di dalam komunikasi ini sudah terlihat hubungan dua arah antara guru dan siswa, tetapi terbatas secara individual. Antara siswa satu dan siswa lainnya tidak ada hubungan. Siswa tidak bisa bertanya, berdiskusi dengan siswa lainnya. Keduanya hanya bisa saling memberi dan menerima. Di dalam komunikasi ini sudah lebih baik dari komunikasi satu arah karena kegiatan antara guru dan kegiatan antara siswa sudah relatif sama. Yang ketiga yaitu komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah. Di dalam komunikasi ini bukan hanya saja melibatkan interaksi yang dinamis antara guru dan siswa, tetapi juga melibatkan interaksi antara siswa satu dan siswa lainnya. Proses belajar mengajar dengan pola komunikasi banyak arah ini mengarah kepada proses pengajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang optimal, sehingga menumbuhkan siswa untuk belajar aktif. Diskusi dan simulasi merupakan salah satu contoh dari komunikasi banyak arah. Selanjutnya, ada 5 strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu respect. Hal pertama dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang akan menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Pahami bahwa seorang pendidik harus bisa menghargai setiap siswa yang dihadapinya. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hal yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah bahwa pada prinsipnya, setiap manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Bahkan jika kita harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukanlah dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang menciptakan efektivitas kinerja kita baik secara individu maupun sebagai tim. Sebagai pendidik, berikanlah sebuah penghargaan yang tulus kepada masing-masing siswa. Siswa dapat membedakan mana perlakuan yang tulus dan mana perlakuan yang tidak tulus. Dengan memberikan penghargaan, maka kita sebagai pendidik akan dihargai oleh siswa. Dengan memberikan penghargaan, maka proses belajar mengajar akan menjadi proses yang menyenangkan untuk semua pihak. Yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat dalam memiliki sikap
Empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Dengan memahami dan mendengarkan orang lain terlebih dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Rasa empati akan memampukan kita untuk menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan menerimanya. Kita perlu saling memahami dan mengerti keberadaan, perilaku, dan keinginan dari siswa. Rasa empati akan menimbulkan respek atau penghargaan, dan respek akan membangun kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam membangun sebuah suasana kondusif di dalam proses belajar mengajar. Jadi, sebelum kita membangun komunikasi atau mengirimkan pesan, kita perlu mengerti dan memahami dengan empati calon penerima pesan kita, sehingga nantinya pesan yang akan kita sampaikan tidak ada halangan psikologis atau penolakan dari penerimanya. Yang ketiga yaitu audible. Makna dari audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika sudah berempati, berarti kita sudah mendengarkan terlebih dahulu atau menerima umpan balik dengan baik. Maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hal ini mengatakan bahwa pesan yang disampaikan harus melalui media hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Audible di sini mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audiovisual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Yang keempat yaitu clarity. Selain pesan harus dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik, maka selanjutnya adalah kejelasan dari pesan itu tersendiri. Hal ini dilakukan agar tidak ada multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang lainnya. Clarity dapat juga diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi, kita perlu mengembangkan sikap keterbukaan, tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan. Karena tanpa keterbukaan akan menimbulkan sikap saling curiga, dan pada akhirnya akan menurunkan semangat dan antusiasme siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam mengajar sesuatu, kita perlu menyampaikan materi itu dengan sistematis dan teratur. Gunakan alat bantu peraga jika memang diperlukan. Semakin siswa merasakan mendapat banyak ilmu dari kita, maka siswa akan semakin terpacu untuk terus menghadiri dan memperhatikan pelajaran yang kita sampaikan. Dengan cara seperti ini, maka siswa tidak akan lagi menganggap proses belajar mengajar sebagai formalitas, tetapi siswa akan menganggapnya sebagai sebuah kebutuhan pokok bagi kehidupannya. Yang kelima yaitu humble. Hal kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur untuk membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Hal terakhir yang harus ada dalam diri para pendidik adalah sikap mental yang dipenuhi semangat dan kesungguhan. Ada beberapa tingkatan komunikasi, antara lain yang pertama komunikasi intrapribadi. Komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi pada diri seseorang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf manusia. Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang corak komunikasinya bersifat pribadi dan sampai pada tataran prediksi yang menganggap dirinya sebagai pribadi yang unik. Dalam komunikasi ini, jumlah perilaku yang terlibat bisa lebih dari 2.
selama pesan atau informasi yang disampaikan bersifat pribadi. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi, yaitu penerimaan dan pengiriman berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Yang terakhir ada komunikasi massa, dapat didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audiens yang tersebar, heterogen, dan anonim, baik melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Sekian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.